dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Meta Yaslina, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Kami ini akan melakukan observasi sesuai dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Silahkan menyaksikan. Kebetulan ada Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Meta. Apa kabar hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah. Bu Meta? Alhamdulillah saya juga. Iya. Ini kebetulan kita ketemu nih Bu Sri di sini. Ya. Saya kan ada jadwal saya bersama Ibu Sri nanti untuk observasi di kelas ya, Bu Sri ya. Iya, iya. Mungkin bisa kita obrolin sekarang itu mau duduk atau sambil jalan nih, Bu Sri? Atau nyamannya gimana? Santai aja ya, nanti kita sambil jalan ya, Bu ya. Sambil jalan Iya. ya. Jadi kan Ibu Sri ada beberapa hal ini yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sri terkait dengan observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu Sri. Nah, Iya. boleh ya Bu Sri ya? Boleh, boleh. Baik, pertanyaan utama saya tujuan pembelajaran ini. Apa tujuan pembelajaran pada yang akan dilakukan di kelas ini? Ya, Bu. Jadi bukan saya kan ngajar di 10 Busana 1 Bu. Kita mengajar dasar-dasar busana. Jadi kebetulan materi saya itu membuat pola. Jadi tujuan pembelajaran saya itu menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi dengan menggunakan berbagai macam sistem pola gitu. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu menerapkan pola dasar menjadi beberapa macam pola. Iya, Ya. iya. Oke, baik Ibu. Nah, untuk area pengembangan siswa Ibu bagaimana? Jadi pengembangannya bukan karena kita tadinya belajar dasarnya pola konstruksi. Jadi kita tujuannya itu tetap pengembangannya itu ke produk Bu. Jadi produk kita produk cownek. Iya, ya, jadi nanti area pengembangannya dari pola menjadi suatu produk yang pada contohnya tadi ya. Bu, Iya, ya? benar-benar. Oke, bagus sekali. Untuk strategi yang akan digunakan di pembelajaran nanti Ibu? Strategi yang saya gunakan itu nanti strategi tempo ya atau berdiferensiasi. Jadi strategi yang akan digunakan pendekatan berdiferensiasi ya Bu ya? Iya, Jadi Ibu benar. melihat kesiapan siswa, kemudian melihat gaya belajar siswa Ibu ya berarti ya? Iya, benar sekali. Oke, untuk model pembelajarannya itu Model pembelajarannya itu kita PJBL Bu, karena kan kita produk. Jadi PJBL saya berarti PJBL itu ada sifat-sifatnya ya Bu? ada, ya? ada. Ada 6 sifat di situ Ya, benar sekali. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir ini Bu Sri, penilaian apa yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nanti? Jadi penilaiannya tuh belum, jadi tentunya pasti prosesnya ya, prosesnya, kemudian produknya. Jadi tujuannya ya kompetensi anak itu. Berarti Ibu nanti mengamati ya? Benar Berarti sekali. kompetensi Ya, produknya tadi ya, ya, Bu Sri ya? benar. Oke, nanti apa itu Bu? Pertemuan kita ya Bu ya, jadi pertemuan kita tuh nanti kebetulan saya masuk mengajar itu di kelas 10 Busana 1 di hari Senin Bu. Hari Senin ya. Kami nanti di kelas sama satu di hari Senin. Iya. Jam berapa itu Bu Sri? Jam 9 Bu ya. Jam 9 pagi ya. Jadi saya kondisikan dulu, selesai upacara anak-anak, kemudian kita kondisikan dulu, baru kita mulai jam 9. Oke, siap. Saya harap nanti kita bisa ketemu Ya. di saat observasi kelas Ibu dan Ya. bisa berjalan lancar Insyaallah. sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Bu Sri. Kebetulan saya ada tugas selanjutnya di Oh kantor. iya iya Bu, saya juga. Terima kasih ya Bu Sri. Sampai Oke. ketemu hari Senin. Iya iya sama-sama Bu. Baik, jadi semuanya sudah saya anggap selesai. Jadi sekarang saya minta untuk kalian siapa yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan pola yang sudah kalian buat. Saya Bu. Oke, dari kelompok satu ya, silakan. Ya, maju. Yang lainnya boleh ikutan maju ke depan.
nak yang di belakang? Coba ditegakkan lagi nak biar jelas. Dah, jelas ya? Nah, jadi itu tadi ukuran apa? Kelompok 1 ukuran L. Oke. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi ya teman-teman kita sudah menunjukkan hasil presentasinya. Jadi saya anggap semuanya sudah jelas ya. Sudah paham bagaimana penerapan pola konstruksi, kemudian dikembangkan menjadi pola standar ya. Pola standar ini biasanya digunakan pola-pola untuk pembuatan baju-baju industri ya. Tapi kita nanti akan menerapkan ini kita buat ke baju ataupun produk celemek. Oke nah, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini presentasinya. Jadi Ibu minta sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita buat rangkuman pembelajaran yang kita dapat hari ini. Menurut kalian apa yang sudah kalian hasilkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa kita simpulkan? Ayo. Apa yang sudah kalian dapat untuk pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Ayo, apa? Apakah kalian sudah paham? Sudah tahu apa perbedaan dari pola konstruksi dan pola standar? Nah, jadi itu dia ya. Jadi hari ini kalian sudah paham ya, paham antara perbedaan pola konstruksi dan pola standar. Jadi pola konstruksi itu apa nak? Pola konstruksi apa tadi saya sebutkan? Pola yang dibuat berdasarkan ukuran sendiri atau ukuran pribadi. Sedangkan pola standar adalah pola yang dibuat berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan seperti ukuran S, M, L, XL, dan XL. Jadi itu dia ya rangkuman kita hari ini. Baik, semuanya sudah paham. Jadi besok ataupun yang besok ya waktu kita selanjutnya itu kita lanjut ke pemotongan bahan ya. Semuanya sudah tahu, jadi tugasnya nanti di rumah itu digunting ya pola-pola itu tadi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hari ini memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Salawat iring salam, mari sama-sama kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada ibu pengajar panti saya, ada Ibu Dian Agustina yang akan langsung melihat proses pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sri Mariati. Baik, kita lanjutkan ke tahapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Setelah sebelumnya kita melakukan observasi bersama di kelas, hari ini kita lanjut ke pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sudah tercatat di dokumen saya terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas pada saat observasi. Apakah Ibu Sri berkenan? Ya, boleh. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Sri pada saat proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya senang, kemudian ada rasa terhidup juga ya Bu ya. Kemudian perasaan saya harus bisa. Oke, ada perasaan senang, tapi ada perasaan
deg-degan ya, deg-degan dan pastinya itu hal yang Normal ya. biasa. Ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perasaan Ibu nih selama kegiatan pembelajaran di kelas? Ada supervisor di dalam kelas saat yang mengamati Ibu mengajar di kelas. Jadi Bu, pada saat supervisor di dalam itu membuat saya untuk termotivasi pembelajaran yang harus saya lakukan itu yang sebenarnya ya Bu ya. Kemudian memotivasi saya bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus saya lakukan lanjut dan selanjutnya. Jadi seperti itu Bu. Nanti Ibu lebih baik ya kalau ada supervisornya di Ya, kelas ya. yang satu lagi yang pasti Bu ya deg-degan ya Bu, karena ada orang yang mengawasi kita gitu. Melihat apa yang seperti apa mengajarnya itu, ya, pasti kita ada rasa gimana gitu ya. Walaupun hati-hatinya kita sering melakukan mengajar di kelas ya Bu iya ya. benar. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran di kelas pada saat observasi kelas? Jadi Bu, pada saat saya di observasi itu yang biasa saya lakukan yang pertama itu saya masukkan ke dalam kelas, kemudian di situ saya mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian doa, kemudian dilanjutkan dengan kita merefleksi pembelajaran yang sebelumnya. Maaf Bu, kita sebelumnya kita absen dulu ya Bu ya, absen. Kemudian setelah absen kita kesepakatan kelas ya, kemudian kita merefleksi pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian setelah refleksi, kemudian kita saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, kemudian saya membacakan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke inti. Sebelum masuk ke inti saya sama anak-anak speaking dulu. Kemudian ya baru masuk ke sintak-sintak pembelajaran, proses pembelajaran sesuai dengan PJBL yang saya lakukan di kelas. Kemudian sampai di proses penilaian dan selesai. Jadi terlihat ya dari awal kegiatan proses awal kegiatan ini sampai penutupnya ya. Iya. Nanti pembelajaran selanjutnya kita ikutan juga disampaikan. Diarahkan ya, Nah, disampaikannya kepada siswa. Jadi pertemuan selanjutnya siswa punya bayangan Iya. apa yang dipelajari Iya, ya. benar. Luar biasa Ibu Sri. Nah, untuk selanjutnya dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira hambatan apa yang Ibu dapati selama proses kegiatan kita observasi? Jadi Bu, hambatan yang saya dapati waktu itu mungkin pada saat anak kita tanyakan tentang refleksi ya ke pembelajaran sebelumnya, itu ada anak yang tidak bisa menjawab dan ada anak yang cuma beberapa orang aja yang bisa menjawab. Nah mungkin itu ya Bu ya, hambatan yang karena kalau kita tidak bisa, anak-anak belum tahu untuk menjawab yang pembelajaran sebelumnya, kita mau maju pembelajaran selanjutnya itu agak susah kita ininya ya Bu ya. Tapi kalau dia sudah mengetahui dan sudah mempelajari, sudah menerima pembelajaran sebelumnya, dia akan bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Itu aja mungkin hambatan saya. Selain yang disebutkan tadi anak susah sulit menyampaikan pada saat bertanya soal pemantik atau mengikuti ulang materi yang lalu, adakah hambatan yang lain yang Ibu dapati selama proses pembelajaran? Yang hambatan, mungkin hambatannya ada anak yang terlambat ya Bu ya, terlambat atau anak yang kurang bisa mengikuti secara cepat, ataupun anak yang lambat mendapatkan apa yang kita sudah sampaikan untuk proses pembuatan proses pembuatan produk itu ya Bu ya. Nah itu di situ mungkin yang menjadi hambatan juga Bu. Jadi ada anak yang mudah mencerna, Ya. ada anak yang cepat ya. Tapi Ibu kemarin membuat kelompok ya Bu? Iya benar sekali, itu dia Bu. Jadi tujuan kelompok itu kan yang tadinya anak yang tidak bisa dia belajar sama anak yang bisa gitu. Jadi
jadi saling berkolaborasi lah mereka di situ. Jadi menjadikan kelompok itu juga menjadikan teman sebaya ya Bu. Jadi anak yang tidak bisa dibantu dengan anak yang bisa gitu. Jadi dalam proses kelompok yang heterogen, Ibu juga menerapkan tutor sebaya ya di Iya, dalam benar, itu ya, benar. dalam proses kolaborasinya Iya, ya. benar sekali. Luar biasa. Nah, dari hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan tadi, anak sulit memberikan umpan balik refleksi dan pada saat review, dan pemahaman anak yang mudah dan yang sulit. Nah, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu buat untuk hambatan yang Ibu hadapi tersebut? Mungkin solusinya solusinya saya lebih pendekatan saya sebagai guru lebih dominan ke anak tersebut ya Bu ya, supaya dia kedepannya bisa melangkah seperti teman-teman yang sudah bisa gitu. Mungkin solusinya seperti itu, kita lebih berfokus kepada dia gitu. Adakah solusi lainnya Ibu sih terkait mungkin anak yang sulit menyampaikan pendapat, mungkin takut atau bagaimana? Yang Ibu sampaikan tadi kan pada saat Ibu menanyakan di soal romantik, ya itu ada anak yang takut memberikan pendapat mereka. Nah, solusinya seperti apa Bu sih? Jadi kalau ada anak yang tidak bisa menjawab gitu waktu kita memberikan pertanyaan, saya biasanya Bu, nanti saya mengulang lagi pertanyaan itu dulu. Nah, nanti kalau bagi teman-teman yang sudah bisa menjawab, saya mengulang kembali sama anak yang tidak bisa menjawab itu tadi. Ya, sesuai versi apa yang bisa dia jawab aja gitu, agar dia bisa mengikuti perkataan kawan yang tadi menjawab, kemudian dia ulang kembali. Itulah yang saya anggap solusi Bu ya, seperti itulah supaya anak ini termotivasi agar dia bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita di kelas gitu. Jadi Ibu memberikan kesempatan bagi anak-anak yang belum berani ya untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara mengulang pertanyaan yang sama, sehingga dia muncul rasa percaya diri untuk menjawab ya. Oke Ibu Sri, nah kira-kira nih Ibu Sri, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, dari solusi, kapan rencana akan Ibu lakukan perubahan tersebut? Kalau misalnya saya sudah menemukan terjadi seperti itu, insya Allah tuh Bu, saya langsung ke depannya, karena saya udah tahu posisi anak itu tidak bisa, dan kita kan sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi kita bisa memilah mana anak yang tidak bisa, otomatis ya kita langsung buat perubahan Bu. Jadi kalau anak yang seperti itu langsung kita pusat perhatiannya lebih penuh gitu. Jadi Ibu akan action di pertemuan berikutnya Iya, ya Bu Sri, karena iya. sudah tahu hambatan di pertemuan awal, selanjutnya Ibu sudah bisa membuat perubahan ya Bu Sri ya. Jadi biar tidak ada ketertinggalan ya Bu ya. Kemudian juga kita cara motivasinya memberikan dorongan dan reward ya Bu ya, penilaian ya Bu, mungkin supaya dia terdorong untuk lebih gitu Bu. Jadi rewardnya dalam bentuk nilai ya Bu Sri? Iya, ya Bu. Luar biasa yang sudah Ibu sampaikan terkait dari dari perasaan Ibu di kelas ya, yang sudah bahagia saat proses pembelajaran, kemudian dengan adanya supervisor Ibu lebih termotivasi untuk membuat yang terbaik bagi siswa-siswa Ibu, kemudian itu pembelajaran di kelas sudah Ibu jalankan sesuai sintak-sintaknya, dan itu di catatan saya sudah sesuai. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Kemudian hambatan pun sudah Ibu sampaikan, solusi-solusi juga sudah Ibu tahu agar hambatan yang seperti anak sulit menjawab, kemudian sulit dalam pemahaman, sudah mengetahui solusi apa yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, saya rasa apa yang Ibu jalankan luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya sukses terus buat Ibu, buat peserta didik kita. Terima kasih untuk kerjasamanya Ibu Sri, luar biasa. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.